Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara dari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersyukur buat hari ini. Ya, karena Tuhan sudah membangunkan kita dengan kesehatan yang baik. Ya. Kita diberikan kesehatan dan kekuatan pada hari ini. Dan biarlah kekuatan serta penghiburan terus Tuhan berikan buat kita. Tiap-tiap hari, tiap-tiap jam Tuhan membimbing kita. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mau naikkan satu pujian. Tiap hari, tiap jam dari PPR 110. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan suka dan menghibur yang sedih. Fotum dan salam akan dilayani oleh Saudara Nikolas Evan Setiawan STH, sekaligus akan mendoakan untuk Komisi Anak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita. Amin. Kita pujikan Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pengantar kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-112, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin, amin, amin. 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 Amin.
Bapak Ibu mohon tetap berdiri dulu. Kita akan bersama-sama berdoa untuk anak-anak kita dari Komisi Anak. Boleh dipersilakan maju adik-adik. Kita akan kembali mendoakan seperti dulu sebelum pandemi kita sudah pernah melakukannya Bapak Ibu, dan hari ini kita akan melakukannya lagi. Jadi nanti saya akan memimpin berdoa dan Bapak Ibu mungkin bisa berdoa dalam hati masing-masing. Oke, adik-adik udah siap ikut sekolah minggu ya? Oke, ngadep ke Kak Niko sini dulu yuk. Kita mau doa sama-sama. Oke, kita akan sama-sama berdoa bagi anak-anak sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali mendoakan untuk anak-anak, untuk adik-adik kami dari Komisi Anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kesempatan mereka untuk kembali beribadah di gereja. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini, agar boleh berjalan dengan baik. Urapi anak-anak-Mu ini, agar mereka boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Mereka juga boleh memuji Tuhan dengan mulut bibir mereka ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap guru-guru yang akan mengajar, yang akan menemani, akan membimbing. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dan urapi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak ini yang ada di hadapan-Mu ini ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik boleh kembali ke sekolah minggu. Silakan kembali ke tempat ya. Selamat beribadah. Silakan duduk, Jemaat, Bapak Ibu sekalian. silakan duduk. Pagi ini warta jemaat akan disampaikan oleh Saudari Elisa Senja. Ya, Shalom Bapak Ibu, saya akan menyampaikan warta jemaat pada minggu ini. Kami segenap jemaat, majelis, dan hamba Tuhan GKMI Pengharapan mengucapkan selamat berbahagia kepada Saudara Lanvin Lawrence dan Saudari Jessica Christina Mitsita yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 23 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati keluarga baru ini. Selamat ulang tahun juga kepada setiap jemaat GKMI Pengharapan yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Saudara Dharma Halim di 24 Juli, Bapak Indarto Cahyono 26 Juli, Bapak John Ferdison Saragi pada tanggal 28 Juli, dan Ibu Evi Havana Manurung pada tanggal 28 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Tukar pelayanan PGMW 1 diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa hari ini Pendeta Edi SS melayani di GKMI Bogor dalam rangka tukar pelayanan PGMW 1. Mohon dukungan doa bagi Bapak Edi yang akan melayani di GKMI Bogor hari ini. Selanjutnya adalah warta pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang diadakan pada hari Kamis 22 September 2022, tempatnya di GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan acara pendewasaan tersebut sebesar 30 juta rupiah. Dibuka kesempatan bagi jemaat yang ingin mendukung dana acara tersebut dengan mengirimkan persembahan ke rekening GKMI Pengharapan di nomor rekening yang tertera di layar, bisa dilihat sama-sama, dan diberi keterangan untuk pendewasaan, serta melakukan konfirmasi kepada Diakon Melisa. Selanjutnya warta akan disampaikan dalam bentuk video, mari kita saksikan.
Ya, sekian Warta Jemaat hari ini. Mari kita bertemu di dalam persekutuan-persekutuan di komisi-komisi di GKMI Pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, baik yang di gereja maupun yang online melalui via Zoom. Ya, kalau di hari-hari kita menghadapi kehidupan ini, terkadang kita tidak terluput dari pergumulan atau masalah ya. Benar ya? Tapi terkadang itu Tuhan izinkan bahwa pergumulan itu ada, hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa doa-doa kita terkadang tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tapi seperti lagu yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini, ya, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Dan Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Kalau kita boleh menoleh ke belakang, kita kadang-kadang merasa doa kita tidak didengar Tuhan. Tapi banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan perbuat buat kita semua di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Sebelum kita memasuki doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Ibu Indriati, kita akan mendengarkan singer untuk menyanyikan terlebih dahulu lagu ini, Waktu yang Tepat. Setelah itu nanti kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita nyanyikan bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua, bukan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, untuk pemeliharaanmu, untuk penyertaanmu, untuk perlindunganmu dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa syafaat Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, perbuatan kami yang sering mendukakan hati-Mu ya Bapa. Layakkan kami, sucikan hati kami agar kami layak di hadapan-Mu ya. Kami berdoa untuk kebaktian dan pelayanan hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian hari ini, baik umum maupun sekolah minggu, agar semuanya dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan Pak Pendeta Edi di GKMI Bogor dalam rangka tukar pelayanan PGMW 1 ya Tuhan. Kiranya Pak Edi menjadi berkat di sana ya Tuhan. Apapun firman Tuhan yang disampaikannya, semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas terlaksananya pernikahan Saudara Lanpin dan Saudara Yesi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan, sehingga tidak terjadi hujan dan semua dalam keadaan sehat ya Bapa. Kami berdoa untuk Opung Huta Barat dan keluarga yang akan berencana untuk perjalanan menuju ke Medan ya Tuhan. Berkati perjalanannya agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan Opung sampai di Medan dengan selamat ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesehatan dan kestabilan Ibu Suraji, Ibu Toya, Bapak Indarto, Bapak Hadi Sudarto, dan Bapak Sukisno dan Ibu Manurung. Kiranya Tuhan menjamah mereka melalui obat-obatan, dokter, maupun keluarga yang mendampinginya. Engkau adalah dokter di atas dokter semuanya ya Tuhan. Kau menjamah mereka, kiranya mereka pulih kembali seperti semula ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat kami yang studi dan bekerja di luar kota maupun di luar negeri Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik, serta kehidupan iman yang tetap bertumbuh walaupun dimanapun mereka berada. Mereka tetap dapat mengikuti segala kegiatan di gereja sehingga mereka bertumbuh dalam iman ya Bapa. Kami berdoa juga untuk kondisi perekonomian jemaat, baik yang berpenghasilan harian maupun yang memiliki usaha sendiri. Kiranya pekerjaan dan perusahaan pertumbuhan perekonomian mereka semuanya berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk program pelayanan gereja maupun sinode ya Tuhan, untuk pengurusan izin tempat ibadah termasuk sertifikat kedua ruko menjadi nama gereja GKMI Pengharapan. Kami hanya bisa mengandalkan kepada-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan semuanya ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu sehingga izin gereja ini cepat terselesaikan dengan baik ya Bapa. Kami berdoa untuk pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang yang akan terlaksana hari Kamis tanggal 22 September 2022, agar semua panitia dapat bekerja sama dengan baik ya Tuhan, sehingga acaranya pun dapat berjalan dengan baik.
Juga kami berdoa untuk pembangunan kantor sinode GKMI ya Tuhan. Kami melihat pembangunan ini masih banyak membutuhkan dana ya Tuhan. Kiranya dana-dana yang terkumpul ya Tuhan dari donatur-donatur ya Bapa, sehingga pembangunan ini juga dapat diselesaikan dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, para pemimpin bangsa, pejabat pemerintah, aparat keamanan, supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai beragam yang ada di Indonesia, sehingga terjalin perdamaian dalam masyarakat. Kami berdoa untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia, agar semuanya juga berjalan dengan baik. Dan rencana program pemerintah yang memindahkan ibu kota ke negara Kalimantan, Tuhan juga memberkati, sehingga apapun yang direncanakan oleh pemerintah kami ya Tuhan juga berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan, yang kurang sempurna hanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudara Nikolas Evan Setiawan STH. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian kembali. Setelah itu nanti saya akan serahkan kepada Penatua Andre Kencana untuk memimpin kita di dalam doa persiapan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab. Tema pada hari ini yaitu lihatlah anakmu, lihatlah ibumu. Firman Tuhan yang mendasari terambil dari Yohanes 19 ayat 26b sampai 27. Mari kita akan menyanyikan lagu dari PPR 1 nomor 103. 105 Injil Keselamatan. Keselamatan agar nyata keindahan Injil keselamatan yang memberi ajaran tugas kewajiban sungguh indah mengherankan Injil keselamatan sungguh indah mengherankan
keselamatan. Merdulah bunyi Injilnya, Injil keselamatan. Ampun dan damai dibawa, Injil keselamatan. Oh Juru Selamatku, sucikan jiwaku. Sungguh indah, mengherankan, Injil keselamatan. Sungguh indah, mengherankan, Injil keselamatan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa karena pada hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah Saudara Nicholas Evan Setiawan dalam memberitakan firman-Mu Bapa, dan bukakanlah hati dan pikiran kami sebagai jemaat Bapa yang mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa menerima firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam nama-Mu saja. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 26b sampai 27. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya, terima kasih Penatua Andri yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, bersyukur karena hari ini kita boleh sekali lagi beribadah bersama, boleh memuji Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Kayaknya saya udah lama nggak melihat Bapak Ibu dari mimbar ini karena beberapa minggu kemarin membantu di Komisi Anak gitu Bapak Ibu, dan bersyukur hari ini sekali lagi Tuhan berikan kesempatan untuk boleh bersama-sama membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema. Lihatlah anakmu, lihatlah ibumu, dari Yohanes pasal 19 yang tadi sudah dibacakan oleh Penatua Andre. Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau bawa handphone mungkin boleh dibuka dulu karena nanti kita akan melihat beberapa ayat yang ada dalam pasal 19 ini Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, sebelum mulai lebih jauh saya mau mengajak kita untuk menyaksikan beberapa video berikut ini. Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini. Level Anda tuh, makanya sekali-sekali penerbangan ke luar negeri. Kalau attitude seperti itu, pramugari berkata, tegur teman Anda, masukkan di Instagram atau apa, sering tegur ya. Penting buat apa? Penting buat kami, karena kami tahu aturannya. Kalau orang yang baru pertama naik pesawat seperti Anda, tanda-tanda orang kampung seperti kamu, kamu yang kampung. Kamu nggak paham ada anak kecil, di depan anak kecil, mereka terganggu. Orang tua kamu tidak mendidik dengan baik. Gak usah bawa orang tua deh, saya apa? Pak Guru tak ini budak SMP was tuh yang aerok umat amuk kok imah di kia tuh. Tuh. Tak indungna tak ek maledog dah. Nah, tuh. Oke, ya Bapak Ibu mungkin bingung gitu ya, ini video 3 apa sih, suaranya mungkin nggak terlalu kedengeran jelas Bapak Ibu. Tapi saya mau ceritakan singkat. Jadi video yang pertama tadi itu, jadi ini 3 video sebetulnya lumayan rame beberapa waktu belakangan ini karena attitude yang kurang baik gitu. Tinggal laku dari orang-orang yang dalam video ini yang kurang baik. Yang pertama itu tadi di kereta api, itu kereta api ekonomi. Saya tahu karena saya sering naik dulu waktu di kampus sering naik kereta api ekonomi gitu Bapak Ibu. Nah di sana tuh ada satu, ya masih muda ya mbak-mbak begitu.
Dia duduk, padahal di depannya ada seorang ibu yang membawa 2 anak, satu digendong, satu di sampingnya. Tapi kakinya tuh dinaikin ke kursi Bapak Ibu. Nah, kita tahu itu suatu tindakan yang kurang sopan kan. Lalu di video yang kedua, tadi kita melihat bahwa ada 2 orang yang sedang beradu mulut begitu. Nah itu kalau saya baca beritanya karena si wanita tadi bersama temannya, waktu mereka naik pesawat itu, waktu mau ke tempat kursinya, mereka tuh agak kurang sopan dan ya tindakannya kurang baik gitu. Nah, ada seorang ibu yang menegur dan ketika si ibu ini menegur tidak diindahkan tegurannya. Jadi malah direspon dengan kurang baik, bahkan dibilang kayak bacot gitu. Itu kan kasar ya Bapak Ibu Saudara. Lalu di video yang ketiga tadi ada seorang anak yang dia tuh sebetulnya kalau kita lihat di videonya, kalau di media sosial tuh ada ceritanya Bapak Ibu. Jadi si anak ini katanya minta dibeliin sepeda motor, sepeda motornya mahal, sepeda motor Aerox gitu. Ibunya nggak punya uang, dia maksa bahkan bentak-bentak sampai ya ngomong kasar gitu sama ibunya ini, dan ibunya sampai nangis tapi anaknya nggak mau ngerti Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya katakan dari 3 video tadi? Nah sebenarnya 3 video tadi itu sedikit menggambarkan bagaimana perilaku dari anak-anak atau anak-anak muda di zaman sekarang. Ya memang tidak semuanya seperti itu. Tapi di negara kita sendiri banyak anak-anak muda, banyak anak-anak yang seringkali kurang bisa menghargai, kurang bisa menghormati, kurang bisa sopan kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada orang tua mereka sendiri. Bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat di TV-TV gitu ya, di Indosiar salah satunya tuh banyak sinetron-sinetron yang ada sinetron tuh kayak gini Bapak Ibu. Saya ingat nama sinetronnya, kelihatan nggak ya? Sinetron Azab Bapak Ibu. Jadi sampai ada sinetron seperti ini nih Bapak Ibu. Mungkin banyak yang udah pernah lihat gitu ya, Azab apa. Nah, ini yang saya ambil videonya tuh Azab bumi menimbun jasad anak yang kurang ajar pada orang tuanya begitu Bapak Ibu. Nah, karena memang di agama-agama lain pun menghormati orang tua adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh anak. Dan saya yakin kita semua setuju ya di tempat ini ya. Atau ada yang nggak setuju mungkin Bapak Ibu? Setuju semua kan ya? Karena memang sudah seharusnya seorang anak itu menghargai, menghormati orang tua mereka Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita tinggal di dalam negara yang sangat kental dengan budaya timur Bapak Ibu Saudara. Budaya timur itu budaya yang sangat menghormati dan tunduk kepada orang tuanya. Termasuk juga di negara kita Indonesia. Nah sayangnya semakin berkembangnya zaman, semakin majunya teknologi, semuanya semakin maju Bapak Ibu, semuanya semakin cepat, tapi moral anak-anak muda yang ada di negara kita sayangnya semakin menurun. Dan ini jadi satu perhatian, jadi satu masalah yang juga harus kita perhatikan. Entah itu kita sebagai anak, ataupun kita sebagai orang tua, ataupun kita sebagai mungkin opa-oma dari mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan, karena dari firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama belajar teladan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Teladan bagaimana ia menghargai keluarganya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ya di ayat yang 19 tadi, judul perikopnya itu Yesus disalibkan. Jadi judul perikopnya Yesus disalibkan. Dari Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat 27. Dan tadi kita baca dari ayat yang ke-26b sampai ayat 27. Nah sebetulnya dalam perikop ini Bapak Ibu, di perikop ini ayat 26b sampai ayat 27 itu ada karena untuk memunculkan satu kontras sebetulnya. Penulis kitab ini pengen memunculkan satu kontras, yaitu kontras antara para prajurit dengan murid-murid Yesus, dengan para wanita yang ada pada waktu itu. Gambarnya kelihatan ya? Oh masih freeze ya? Slide-nya boleh tolong dibantu yes? Nah jadi ingin menunjukkan sebuah kontras antara para prajurit yang dicatat di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 dengan para murid yang notabene banyak dari wanita-wanita di ayat 25 sampai ayat 27 Bapak Ibu. Nah kalau kita baca di ayat 23 itu berkata demikian, minta tolong slide-nya yes. Sesudah itu prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian dan jubahnya juga mereka ambil. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya.
Lalu dalam bagian berikutnya yang tadi kita sudah baca bersama-sama di bagian ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan mengatakan, dan dekat salib Yesus sendiri berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, jadi ada satu kontras yang ingin dimunculkan Bapak Ibu Saudara, yaitu kontras antara para prajurit dengan para wanita dan murid Yesus. Tolong slide-nya, yes. Kontras antara para prajurit dengan para wanita dan murid-murid Yesus. Apa kontras yang ingin dimunculkan Bapak Ibu? Kalau kita lihat, sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak terlalu kelihatan ya Bapak Ibu, tapi kalau dalam bahasa aslinya ini ada satu perbedaan yang sedikit mencolok begitu. Kontras yang ingin diperlihatkan adalah para prajurit, mereka adalah orang-orang yang jauh dari Yesus pada waktu itu. Dan para murid-muridnya, para wanita yang ada, itu adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Dan itu adalah satu kontras antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau kita lihat, para prajurit itu melakukan apa Bapak Ibu? Mereka mengambil pakaian Yesus, membaginya jadi 4 bagian, dan mereka juga mengambil jubahnya Yesus. Dan setelah itu, mereka bukan cuma mengambil dan membaginya, tapi mereka membuang undi. Nah, mungkin kita bingung, ini apa sih maksudnya? Kalau dalam budaya itu, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melakukan hal ini seakan-akan mereka ingin semakin menyengsarakan Yesus. Kita tahu pada waktu itu dari beberapa film yang mungkin kita pernah tonton ya Bapak Ibu, seperti The Passion of the Christ atau Son of God gitu. Ketika momen penyaliban ini, Yesus tuh sudah sangat menderita, dia sudah disiksa habis-habisan, dia dicambuk. Dan bahkan pada momen ini juga, para prajurit itu masih ingin menyengsarakan Yesus dengan apa? Dengan cara menelanjanginya dan bahkan mengundi, membagi-bagikan undi gitu Bapak Ibu. Jadi mereka tuh kayak kayak membagi undian gitu. Ini jadi siapa yang dapat ini, siapa yang dapat itu. Itu mereka lakukan untuk semakin mempermalukan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus yang pada waktu itu sudah sangat menderita, dia sengsara, dia nggak bisa apa-apa. Para prajurit yang ada pada waktu itu pengen semakin menyengsarakan Tuhan Yesus. Karena menurut mereka dia adalah seorang penjahat yang sudah selayaknya, sudah sewajarnya dipermalukan di hadapan banyak orang Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ingin menunjukkan satu kontras antara mereka, para prajurit yang adalah orang yang jauh dari Yesus itu, dengan para murid-muridnya, orang yang dekat dengan Yesus. Di satu sisi ada orang yang ingin menyengsarakan Yesus, tapi di sisi yang lain ada juga orang-orang yang ingin mengasihinya. Bahkan mereka mengasihinya sampai mati. Dan kita lihat bagaimana para murid Yesus mengikut Yesus dalam pelayanan mereka dari awal sampai mereka menemani Yesus ketika Yesus disalibkan Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu apa yang kita bisa pelajari dari tema ini Bapak Ibu Saudara? Lihatlah anakmu, lihatlah ibumu Bapak Ibu. Nah, dari konteks tadi kita sama-sama belajar bahwa pada waktu itu firman Tuhan mencatat dalam Yohanes pasal 19 ayat 25. Kita perhatikan kata-kata yang di warna kuning ya Bapak Ibu. Dan dekat salib Yesus. Ini satu detail yang kita jangan sampai lupakan. Pada waktu itu momennya adalah momen penyaliban Yesus. Dan tadi saya sudah katakan bahwa waktu itu Yesus menderita dan kesakitan. Minta tolong slide-nya, yes. Yesus menderita dan kesakitan Bapak Ibu Saudara. Dan di masa-masa ini, kalau kita sedang menderita Bapak Ibu, kita sedang kesakitan, jangan yang susah-susah deh Bapak Ibu, kita sedang demam, cuma terbaring lemah di kasur. Sudah sewajarnya kita memikirkan diri kita sendiri, gimana caranya kita biar bisa tidurnya enak, gimana caranya kita supaya tetap bisa makan enak. Dan seringkali pada masa-masa orang menderita itu, di momen-momen orang merasakan satu kesengsaraan, yang ada di pikirannya adalah dirinya sendiri. Biasanya orang akan jadi egois Bapak Ibu Saudara. Tapi di momen ini ketika Tuhan Yesus sangat menderita kesakitan, Tuhan Yesus masih sempat untuk memikirkan keluarganya. Oleh karena itu satu teladan yang kita pelajari dari Yesus yang pertama adalah bagaimana Yesus memedulikan keluarganya hingga akhir hidupnya. Bagaimana Yesus memedulikan keluarganya hingga akhir hidupnya. Tadi kita lihat ketika Yesus sudah menderita, sudah sengsara, masih ada orang-orang yang ingin mempermalukan Yesus. Tapi pada waktu itu ia masih ingat dengan orang-orang yang ia kasihi, dengan orang-orang yang dekat
dengannya. Dan kita tahu bahwa di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan kepada kita, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah salah satu perintah dalam 10 perintah Allah. Dan Yesus tahu hal ini. Dan di dalam budaya Yahudi, ketika kita mengatakan kita menghormati orang tua kita, maka salah satu hal yang harus dilakukan sebagai anak adalah dengan merawat orang tua sampai mereka mati. Merawat orang tua mereka sampai mereka mati. Jadi inilah salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan anak. Bahwa mereka harus merawat orang tua mereka sampai mereka mati. Dan Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi pada waktu itu. Karena ketika dia sedang berargumen dengan orang-orang Farisi, orang-orang Farisi pada waktu itu mengatakan bahwa mereka menggunakan uang yang seharusnya untuk merawat orang tua mereka. Uang yang seharusnya untuk menolong orang tua mereka yang notabene sudah tidak bisa bekerja, sudah lanjut usia. Mereka menggunakan uang ini untuk apa? Untuk biaya bait Allah, Bapak Ibu. Kelihatannya rohani ya, kelihatannya baik ya. Mereka menggunakan uang untuk merawat orang tua mereka ini untuk apa? Keperluan bait Allah. Nah ini kalau di zaman sekarang mungkin seperti ini. Anak-anak yang mereka menggunakan uang mereka, gaji mereka, sebagian besar tuh untuk apa? Membantu gereja, menunjang pelayanan di gereja. Baik nggak Bapak Ibu? Baik ya Bapak Ibu, sebetulnya itu baik. Tapi Tuhan mengatakan bahwa itu salah. Karena mereka sudah mengabaikan orang tua mereka, karena mereka sudah mengabaikan tugas mereka, tanggung jawab mereka untuk merawat orang tua mereka sampai mati. Meskipun itu mereka lakukan untuk apa ya? Tugas yang baik, tugas yang rohani, untuk bait Allah. Tapi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan itu salah. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah satu teladan yang kita bisa pelajari dari Yesus. Dan kalau kita ingat tadi, ini adalah momen akhir hidup Yesus Bapak Ibu. Ini adalah momen akhir hidup Yesus. Yesus sedang berada di akhir hidupnya sebagai manusia. Dan pada waktu itu saudara Yesus gak ada di sana Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai anak yang pertama sudah sewajarnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Yesus untuk terus merawat orang tuanya sampai ia mati Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan kalau tadi kita baca ya Bapak Ibu, jubahnya Tuhan Yesus itu sudah diundi. Dan pada waktu itu salah satu harta orang Yahudi adalah jubah. Karena jubah itu bisa dijual lagi dan uangnya bisa dipergunakan untuk kebutuhan hidup mereka. Dan pada waktu itu bukan hanya Yesus sudah berada di akhir hidupnya, harta terakhir yang Yesus punya yaitu jubahnya itu pun sudah gak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam keadaan yang seperti ini Tuhan Yesus masih terus berusaha memedulikan ibunya. Dia terus memikirkan bagaimana caranya agar ibunya ini tetap punya kehormatan, tetap bisa hidup dengan layak. Dengan cara menitipkan ibunya kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Karena Tuhan Yesus tahu Bapak Ibu Saudara, ketika ia melakukan tugas dan tanggung jawabnya ini, itu adalah suatu kehormatan. Suatu kehormatan ketika seorang anak bisa merawat orang tuanya sampai mati. Dan begitu juga kebalikannya Bapak Ibu Saudara. Ketika ada orang tua yang tidak dirawat, yang tidak dipelihara oleh anaknya. Ketika ada orang tua yang tidak diperhatikan oleh anaknya pada waktu itu. Ini jadi satu aib yang besar bagi orang tersebut. Makanya itulah ada suatu kehormatan ketika seorang anak bisa merawat orang tuanya, memelihara orang tuanya sampai mati. Dan bukan hanya ini jadi satu kehormatan bagi anaknya. Tapi Yesus juga tahu ketika Yesus melakukan itu, ketika Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Karena Yesus sudah tidak bisa lagi menjaga dan merawat ibunya. Yesus tahu bahwa ini menjadi satu harapan juga bagi Maria, bagi ibu Yesus. Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, kemungkinan besar Maria itu sudah jadi janda. Itulah yang menjadi sebab kenapa di dalam pelayanan Yesus kita tidak pernah melihat dicatat ada Yusuf, Bapak Yesus. Memang ini masih sebuah dugaan, masih sebuah asumsi, tapi kita bisa pikirkan kenapa hal ini terjadi. Karena kemungkinan besar pada waktu itu Yusuf, ayah dari Yesus sudah meninggal dan Maria sudah jadi janda. Dan notabene yang sudah jadi tanggung jawabnya Yesus sebagai anak pertama untuk merawat dan memelihara ibunya ini.
Itulah sebabnya ketika Yesus tahu bahwa ia sudah berada di akhir hidupnya dan ia menitipkannya kepada Yohanes, Yesus sadar ini juga menjadi suatu harapan bagi Maria. Ini jadi satu kesukaan bagi Maria, karena ia tahu meskipun anaknya sudah tidak bisa menjaga lagi secara fisik, tapi ada orang lain yang bisa menjaganya secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, sebenarnya di kitab Yohanes, di bagian yang pertama, di pasal yang pertama, yaitu di pasal yang kedua kalau kita lihat Bapak Ibu. Di Yohanes pasal yang kedua, dicatat bahwa dalam masa awal pelayanan Yesus, khususnya dalam momen ketika Yesus melakukan mujizatnya yang pertama di perkawinan di Kana. Di Alkitab juga dicatat bahwa pada waktu itu, Maria ibunya ikut bersama dengan Yesus. Di momen pelayanan pertama Yesus, ada ibunya di sana. Dan ini seakan-akan menjadi, seakan-akan Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa dari awal ia melayani, bahkan hingga akhir hidupnya pun, Tuhan Yesus senantiasa merawat, memelihara ibunya. Dengan apa yang ia bisa lakukan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berusaha dengan segenap tenaga, dengan segenap usahanya, agar ia bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya ini untuk merawat ibunya yang ada di dunia pada waktu itu. Memang kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, tapi ia tidak pernah sekalipun lupa kepada keluarga yang Tuhan titipkan padanya di dunia. Yang pada waktu itu adalah Maria, sisa satu-satunya orang tua yang Yesus miliki. Nah Bapak Ibu, ini sebenarnya jadi satu tamparan keras bagi kita semua. Karena di zaman sekarang, seringkali sebagai anak-anak, banyak dari kita yang gagal untuk peduli terhadap keluarga kita. Entah itu kita sebagai anak ataupun kita sebagai orang tua. Banyak bahkan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang seringkali gagal untuk peduli terhadap keluarga mereka. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan tujuan goal kita. Ketika ditanya orang, kita mengatakan, aku pengen sukses dulu. Aku mau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, aku ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, supaya nanti orang tuaku senang. Aku ingin fokus bekerja dulu, meniti karirku, supaya apa? Supaya keluargaku nanti bisa, secara finansial itu bisa sukses. Dan mereka bisa aman. Aku ingin untuk fokus dulu kepada karirku, aku ingin untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu. Karena memang aku cinta keluargaku, ini uang aku kumpulkan untuk mereka loh. Banyak orang-orang yang merasa bahwa ketika mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan harta kekayaan dengan mengatakan, dengan embel-embel, saya sayang keluarga saya. Tapi apakah benar demikian, Bapak Ibu Saudara? Seringkali yang terjadi adalah ketika mengatakan seperti itu, memang mereka mengatakannya untuk sebagai alasan untuk mengasihi keluarga mereka. Tapi kenyataan yang terjadi, mereka malah mengabaikan, lupa terhadap keluarga mereka. Demi fokus untuk mencapai kesuksesan, mendapatkan harta kekayaan, mereka lupa dengan keluarga mereka, lupa dengan orang tua, lupa dengan anak-anaknya. Dan firman Tuhan hari ini menjadi satu tamparan keras bagi kita. Karena Yesus bahkan di akhir hidupnya, dan bukan cuma di akhir hidupnya, pada waktu itu ia menderita sengsara, ia kesusahan, ia masih tetap berusaha memperhatikan ibunya, memperhatikan keluarganya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan kita nggak punya waktu, kita nggak punya uang yang cukup untuk bisa memperhatikan keluarga kita, sebetulnya masalahnya bukan apa yang kita miliki kok Bapak Ibu Saudara. Permasalahannya tuh bukan apa yang kita miliki, tapi apakah kita mau untuk peduli kepada keluarga kita? Apakah kita mau peduli kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita? Ini satu pertanyaan bagi kita semua. Saya beberapa kali mengikuti ibadah kedukaan sejak saya kuliah di kampus ya Bapak Ibu. Dan salah satu hal yang sering saya dengar dalam ibadah kedukaan itu, banyak anak-anak yang mengatakan dan mengungkapkan penyesalan mereka. Saya menyesal karena saya nggak punya cukup waktu untuk menghabiskan waktu, menikmati waktu dengan orang tua saya. Ketika orang tua mereka sudah dipanggil oleh Tuhan, di ibadah kedukaan itu mereka baru menyesal. Karena selama ini mereka terlalu fokus dengan mendapatkan kesuksesan, terlalu fokus untuk mendapatkan harta kekayaan. Mereka mengatakan, dulu saya berpikir bahwa ketika saya berusaha fokus kepada karir saya, ketika saya berusaha fokus untuk mencari uang, mencari harta,
Karena saya pengen apa? Saya pengen membahagiakan orang tua saya pengen ngajak mereka ke luar negeri, saya pengen ngajak mereka ke Yerusalem untuk bisa wisata rohani, saya pengen membelikan mereka rumah, saya pengen membelikan mereka mobil. Tapi ternyata Tuhan panggil orang tua mereka jauh lebih dulu, sebelum mereka bisa sukses menurut pikiran mereka. Dan ini adalah satu hal yang sering terjadi dalam ibadah-ibadah kedukaan Bapak Ibu. Ungkapan penyesalan dari anak-anak yang merasa bahwa mereka belum menghabiskan banyak waktu dengan orang tua mereka, dengan keluarga mereka. Dan Bapak Ibu, ini juga jadi satu ingat-ingatan buat kita para orang tua. Karena terkadang kita sebagai orang tua juga tanpa sadar terlalu fokus dengan pekerjaan kita, terlalu fokus dengan apa yang kita lakukan. Bahkan dalam pelayanan pun itu bisa juga menjadi satu berhala bagi kita. Ketika kita terlalu fokus dengan pelayanan, kita fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita sampai kita lupa dengan keluarga kita. Anak kita sampai jadi seperti apa, anak kita terjerumus dalam pergaulan bebas, anak kita bobrok, bahkan kita nggak tahu Bapak Ibu, karena kita terlalu fokus dengan apa yang kita lakukan. Dan ini jadi salah satu hal yang menjadi pergumulan dari hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu. Karena terkadang ada hamba-hamba Tuhan yang terlalu fokus dengan pelayanannya, terlalu fokus dengan tanggung jawabnya di gereja, sampai mereka lupa terhadap keluarga mereka sendiri. Nah Bapak Ibu, jadi satu ingat-ingatan bagi kita semua, baik kita yang masih menjadi anak-anak, juga kita yang menjadi orang tua dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar dari teladan Yesus, bagaimana ia terus memedulikan keluarga hingga akhir hidupnya. Di dalam keadaan yang menderita sengsara sekalipun, Tuhan Yesus tetap berusaha untuk memedulikan keluarganya. Nah Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian ini, mungkin ada dari kita yang juga bertanya-tanya, kenapa Yesus malah mempercayakan kepada Yohanes, murid yang dikasihinya? Tadi kalau Bapak Ibu ingat, saya mengatakan bahwa ada saudara-saudara Yesus kan? Ada saudara kandung Yesus, ada adik-adik Yesus, Yakobus, Yudas, Simon. Mereka adalah saudara-saudara Yesus. Kenapa kok Yesus nggak menitipkan ke adik-adiknya aja? Kan mereka keluarga kandungnya. Dan sudah sewajarnya kan ketika anak pertama nggak bisa melakukan tugasnya, diberikan kepada adik-adiknya. Nah kenapa kok Tuhan Yesus malah menitipkan ini kepada Yohanes? Nah Bapak Ibu, ada beberapa alasan sebetulnya. Memang di Alkitab tidak dicatat secara jelas, tapi kita bisa melihatnya dan kita bisa mengambil kesimpulan dari sana. Nah Bapak Ibu, di beberapa bagian sebelumnya dikatakan bahwa saudara Yesus pada waktu Yesus melayani di masa hidup Yesus, mereka tuh belum percaya kepada Tuhan. Bahkan pada waktu itu Maria sendiri pun sempat meragukan pelayanan Yesus. Maria bersama anak-anak yang lain ini mengatakan, udahlah Yesus tuh suruh balik aja ke Nazaret. Dia disuruh jadi tukang kayu aja. Dia ngapain sih pergi jalan-jalan keluar? Nah ngomongnya jalan-jalan keluar mungkin Bapak Ibu ya, karena merasa kayak Tuhan Yesus tuh pergi-pergi terus gak pernah pulang ke rumah. Mereka merasa bahwa Yesus tuh seharusnya kerja di Nazaret aja, jadi tukang kayu aja sama kayak papanya itu udah cukup gitu loh. Memberikan penghasilan kepada keluarganya. Mereka mengatakan itu karena pada waktu itu mereka nggak sadar. Mereka belum percaya bahwa saudara mereka ini adalah juru selamat yang datang ke dunia, Bapak Ibu. Dan bahkan hingga akhir hidupnya pun pada waktu itu saudara-saudara Yesus belum benar-benar percaya bahwa kakak mereka ini adalah juru selamat yang datang ke dunia. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat mereka, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat proses dari waktu Yesus ditangkap sampai Tuhan Yesus disalib itu berjalannya begitu cepat Bapak Ibu Saudara. Momen Yesus ditangkap langsung diproses, langsung disidang, dan gak lama Tuhan Yesus langsung disalib pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga kemungkinan besar pada waktu itu pun saudara-saudara Yesus yang ada di Nazaret, dan Yesus pada waktu itu sedang berada di Yerusalem, itu lumayan jauh jaraknya Bapak Ibu. Mereka tuh tidak sempat mengetahui dan gak sempat mengikuti proses penyalipan ini Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam pikiran saya, ini dugaan saya Bapak Ibu, seandainya saudara-saudaranya pun tahu, belum tentu mereka peduli dengan apa yang Yesus alami. Belum tentu mereka sadar, mereka mau datang untuk menemani Yesus di akhir hidupnya. Karena pada waktu itu, seperti yang saya katakan tadi, saudara Yesus itu belum percaya sama Yesus. Saudara Yesus itu belum sadar bahwa saudara mereka ini adalah juru selamat. Dan mungkin ketika mereka tahu ya Bapak Ibu, ini masih sebatas asumsi atau dugaan. Mungkin ketika mereka tahu, mereka merasa ya udahlah emang salahnya dia, sudah sewajarnya dia dihukum mati, jadi ya udahlah. Mungkin itu yang ada di pikiran saudara-saudara Yesus pada waktu itu. Nah inilah yang menjadi penyebab kenapa Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes.
Tapi kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, sebetulnya alasannya tidak sesederhana itu. Ada satu hal lain yang ingin Yesus ajarkan kepada kita ketika Yesus menitipkan ibunya ini kepada Yohanes, murid yang ia kasihi. Ketika Yesus tahu bahwa ia sudah berada di akhir hidupnya, ia sudah tidak bisa lagi melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Yesus melakukan hal ini karena ia juga ingin mengajarkan satu hal kepada kita semua, yaitu agar kita sebagai anak-anak Tuhan, agar kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita juga menyadari dan mensyukuri keluarga baru yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus. Bapak Ibu, bagian ini menjadi suatu hal, satu pelajaran yang ingin Tuhan tekankan kepada kita. Bahwa ketika kita dipersatukan dalam keluarga kerajaan Allah, ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, kita dijadikan anak-anaknya, kita menjadi anak-anak Tuhan. Ada satu jaminan yang telah Tuhan sediakan bagi kita di dalam tubuh Kristus. Ada satu jaminan yang telah Tuhan sediakan bagi kita di dalam tubuh Kristus. Yaitu bahwa meskipun keluarga asli kita, keluarga inti kita mungkin memiliki banyak kekurangan dan tidak sesempurna seperti apa yang di pikiran kita. Meskipun keluarga asli kita, meskipun keluarga kandung kita tidak memperhatikan, tidak peduli kepada kita. Ketika kita berada di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita sebuah keluarga baru, yaitu keluarga kerajaan Allah yang senantiasa peduli, yang senantiasa mengasihi kita. Inilah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam Markus 10 ayat 29 ayat 30, firman Tuhan pernah berkata demikian. Yesus berkata bahwa sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita, para pengikutnya, bahwa ketika kita mengikuti Yesus, meskipun kita harus meninggalkan rumah kita, meskipun kita harus meninggalkan saudara kita laki-laki, saudara kita perempuan, meskipun kita harus meninggalkan ibu ataupun ayah kita, meskipun kita harus meninggalkan keluarga kita. Meninggalkan itu dalam arti ketika orang tua kita, keluarga kita itu belum percaya kepada Tuhan, tapi kita harus melangkah lebih dulu, melangkah sendiri untuk percaya kepada Tuhan. Meskipun kita harus melakukan semuanya itu, Tuhan Yesus berjanji bahwa kita akan menerima kembali 100 kali lipat, dan dikatakan pada masa ini juga. Pertanyaannya Bapak Ibu, di masa ini, di dunia ini ketika kita masih hidup, di manakah kita bisa mendapat rumah 100 kali lipat, saudara laki-laki 100 kali lipat, saudara perempuan 100 kali lipat, ibu, anak 100 kali lipat? Di mana Bapak Ibu? Jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Jawabannya ada di dalam gereja, di dalam keluarga kerajaan Allah. Karena di dalam tempat inilah kita akan mempunyai ibu yang lain. Kita akan mempunyai saudara-saudara yang lain. Mereka adalah orang-orang yang penuh kasih sayang, yang perhatian, yang senantiasa siap menopang kita di masa sulit, dan memberi semangat yang bahkan bisa melampaui kita lebih daripada keluarga kita yang sebenarnya, lebih daripada keluarga kandung kita. Dan ini adalah salah satu hadiah yang Kristus berikan kepada kita melalui penyalipannya, yaitu gereja, keluarga kita yang baru, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih luar biasa daripada keluarga yang kita miliki mungkin. Nah Bapak Ibu, kalau kita punya keluarga yang baik, keluarga yang luar biasa, kita punya anak-anak yang baik, kita punya orang tua yang memperhatikan, yang sayang sama kita, yang peduli sama kita, kita harus bersyukur Bapak Ibu. Karena itu adalah satu hal yang mungkin tidak semua orang miliki. Saya sering mendengar cerita dari anak-anak muda di luar sana yang mengatakan bahwa, Kak doain aku ya, aku sedang bergumul nih dengan keluargaku. Orang tuaku gak bisa jadi teladan yang baik. Mereka sedang konflik. Dan bahkan dalam beberapa waktu kemarin ketika kami mengikuti Youth Leader Summit di Salatiga, saya bersama Senja dan Cevi. Pada waktu itu ketika ada beberapa anak yang saling sharing, dan saya dengan para pembina sharing, saya juga banyak mendengarkan masalah-masalah seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak muda yang sedang bergumul dengan keluarga mereka yang sedang
mengalami masalah, mereka yang menghadapi broken home, dan mereka nggak tahu mereka harus melakukan apa. Karena sebagai anak, mereka nggak bisa ngapa-ngapain di dalam pandangan mereka. Mereka mau ngasih tahu, dibantah oleh orang tuanya. Dan ada juga pembina-pembina yang notabene adalah hamba Tuhan, yang juga bergumul dengan anak-anak mereka. Padahal mereka sudah berusaha mendidik anak-anak mereka dengan baik, membimbing anak-anak mereka dengan baik. Tapi entah kenapa Tuhan masih mengizinkan anak-anak mereka terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik, entah itu dalam pergaulan bebas, dalam hal-hal yang seringkali mendukakan hati orang tua mereka. Nah Bapak Ibu, kalau kita punya keluarga yang baik, kita harus bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi seandainya pun keluarga kita tidak sempurna, seandainya pun orang tua kita tidak sempurna, mereka belum bisa jadi teladan buat kita. Seandainya pun anak ataupun cucu kita masih sering mendukakan hati kita, Tuhan berikan suatu penghiburan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi kita harus berusaha terus supaya mereka juga kenal Tuhan, supaya mereka juga bertobat. Tapi di sisi yang lain kita juga harus bersyukur. Karena meskipun keluarga kandung kita belum bisa menyukakan hati kita, masih sering mungkin membuat kita kecewa, masih sering membuat kita sedih, Tuhan memberikan kita satu keluarga yang baru Bapak Ibu, yaitu gereja Tuhan, keluarga kerajaan Allah. Di dalam gereja Tuhan ini ada orang tua kita, orang tua di dalam Tuhan, yang senantiasa siap mendukung kita, menolong kita. Ada juga anak-anak yang siap kita bimbing, untuk siap kita tolong Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini, ada dua hal yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang pertama tadi adalah bagaimana seharusnya kita memedulikan keluarga kita bahkan sampai akhir hidup kita. Lalu yang kedua adalah agar kita menyadari dan mensyukuri keluarga baru yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu gerejanya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika ia harus menanggung semua penderitaan, semua sengsara itu sendirian. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, itu semua Yesus lakukan supaya kita, anak-anaknya, supaya kita para pengikut Kristus tidak harus merasakan apa yang Yesus rasakan Bapak Ibu. Karena kematian dan kebangkitannya sudah memberikan kita satu hadiah yang luar biasa, yaitu keluarga yang baru agar kita tak merasa sendirian lagi Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini ada kita yang masih bergumul dengan keluarga kita, Tuhan Yesus sudah memberikan satu hadiah bagi kita, satu anugerah bagi kita, yaitu gereja Tuhan, keluarga baru di dalam Tuhan. Dan bukankah sudah sewajarnya bagi kita, gereja Tuhan yang ada di tempat ini, kita juga berusaha untuk terus meneladani Yesus. Kalau kita tahu, kalau kita sudah diberikan Tuhan keluarga yang baik, keluarga yang mungkin jauh lebih baik atau mungkin sempurna di pandangan orang lain, marilah kita sebagai anggota gereja Tuhan, kita berusaha menyalurkan kasih kita kepada orang-orang lain di dalam gereja kita yang mungkin mereka tidak diberikan anugerah punya keluarga sebaik keluarga kita. Dengan apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dengan kita mendengar keluh kesah mereka, dengan kita menolong mereka dengan apa yang kita bisa lakukan. Marilah kita berusaha melakukannya itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat orang-orang yang di samping kanan kiri kita. Ini adalah keluarga baru yang Tuhan berikan kepada kita. Lihatlah anakmu, lihatlah ibumu. Marilah kita lihat orang-orang yang ada di samping kanan kiri kita, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah keluarga baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan marilah kita terus meneladani Kristus dengan setulus hati, menunjukkan kepedulian serta kasih kita. Bukan hanya kepada keluarga kita sendiri, bukan hanya kepada orang tua, kepada anak-anak kita. Tetapi kita juga mensyukuri keluarga baru, yaitu gereja Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Boleh minta tolong Evangelis Yonatan untuk menutup doa bagi kita semua. hadir dalam kehidupan kami dan Engkau rela mati untuk kami. Bapa di surga, biarlah sebuah contoh kami boleh lakukan dan kami boleh hidupi di dalam setiap keluarga kami. Biarlah kami boleh mengasihi keluarga kami,
selayaknya kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, biarlah tuntunan dan rahmat Tuhan selalu menyertai setiap keluarga kami. Tuhan, kami percayakan kehidupan keluarga kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan sertai. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa setiap keluhan, setiap apa yang mereka inginkan, Tuhan, kami percaya Tuhan boleh hadir. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi-pribadi kami ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam satu nama, di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin. Terima kasih Evangelis Yonatan. Saya serahkan kembali kepada pemimpin ibadah. Ya, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk untuk saudara Nikolas Evan Setiawan STH yang sudah membawakan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita kemarin awal Juli ya ada teman-teman kita yang mengikuti acara di Semarang dan Salatiga, ya, kita penasaran ya, seperti apa oleh-oleh yang dibawa oleh teman-teman kita. Nah, kita bersyukur kemarin bisa melalui YouTube segala kita bisa mengikuti acara sebagian ya. Tapi teman-teman kita mau menceritakan apa yang mereka dapatkan ketika mereka mengikuti acara. Ya, saya persilakan untuk Evangelis Yonatan terlebih dulu ya, yang menjadi volunteer dari MWC ya, kemudian nanti Ibu Indriati yang mewakili yang mengikuti acara Women Summit, dan kemudian terakhir ya Saudari Sevina yang mengikuti Youth Leader Summit. Ya, saya persilakan. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin menceritakan bagaimana pengalaman saya menjadi volunteer di acara Mennonite World Conference 2022. Ini adalah pertama kali saya mengikuti acara MWC dan volunteer. Biasanya saya tidak pernah join di acara yang sebesar ini, tapi ini adalah sebuah keistimewaan bagi saya dan juga untuk Joyce yang boleh ikut tergabung dalam acara MWC. Saya di MWC ini pelayanan di youth ya, dari program youth itu sendiri. Dan tema dari MWC itu kita angkat Following Jesus Across the Barrier, itu mengikuti Tuhan Yesus, itu menembus batas. Lalu kita dapat menceritakan bagaimana batas-batas itu sendiri dalam hal budaya, dalam hal ibadah, dalam hal banyak hal yang dapat kita pelajari tentunya di MWC ini. Nah, salah satunya di mana saya pelayanan di youth dan ada 5 youth program, ada yang salah satunya adalah saya, ada 5 di situ. Ada 1 Kolombia, ini adalah Jardeli, dia adalah koordinator yang dari Kolombia, dan ada Samuel dari India, dan ada Sunil, dan ada Kak Risma dari GKMI Ark Kembangan, dan saya sendiri. Dan ini adalah 5 orang yang selalu in charge di dalam kegiatan program anak-anak youth dari awal sampai akhir, dan disinilah kita mengembangkan apa yang dapat kita lakukan untuk anak-anak youth sendiri. Nah, ada beberapa program dari hari yang pertama sampai hari yang keempat. Dari hari yang pertama kita belajar bersama mengenai Tuhan dekat dengan mereka yang hancur hatinya. Nah, di sini kebetulan di hari yang pertama saya diberi kesempatan untuk sharing kepada anak-anak. Jadi ini adalah hari yang pertama yang saya berikan itu berbicara tentang bagaimana Tuhan itu melihat hati yang hancur, Tuhan melihat bagaimana mereka yang tersisihkan, Tuhan melihat bagaimana mereka yang tidak memiliki teman, tetapi Tuhan terus hadir bersama-sama dengan mereka. Dan kita memiliki freedom of will dalam setiap sesi, kita ada menuliskan kira-kira
apa yang mereka dapatkan dari sesi itu. Jadinya mereka menuliskan pendapat mereka, keinginan mereka, dan harapan mereka di Freedom of World tersebut. Dan puji Tuhan banyak yang join pada hari itu karena ada peserta dari Youth Leader Summit yang boleh hadir bersama-sama dengan kami di MWC pada waktu itu. Dan lalu yang dari yang kedua, kita belajar tentang hidup bersama, kebersamaan dalam bergereja. Nah, ini ada 2 speaker, yang dari Kanada dan 1 dari Kenya. Di sini kita mengimani dan di sini kita juga belajar tentang bagaimana kehidupan kita bergereja dan menjadi sebuah wadah, tidak hanya tempat kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi di dalam unity ini, di dalam diversity ini, kita diperkenalkan bahwa gereja ini harus terbuka untuk orang-orang lain, harus terbuka untuk banyak kebudayaan. Nah, di sini anak-anak youth juga dapat melihat, dapat merasakan, dan juga dapat mengerti bagaimana pentingnya bergereja dan kita membuka untuk orang-orang yang di luar dari kebudayaan kita. Nah, ini hari yang kedua, dan di hari yang ketiga, peduli bersama mengikut Yesus di masa muda. Nah, ini adalah sebuah tantangan baik sekali bagi untuk anak-anak muda mengikuti Yesus di masa muda. Tuhan Yesus memanggil kita semua di masa muda untuk menjadi bagian dari gerejanya. Dan ini disampaikan oleh Juan Manuel Guevara dari Kolombia, dan di sini adalah ada seksi sharingnya, dan di sini adalah mereka diberi kesempatan untuk melukis. Di sini kita dikasih kesempatan untuk menggambarkan, mengekspresikan mereka, bagaimana mereka diingatkan kembali untuk masa-masa muda ketika mereka dipanggil oleh Tuhan dalam bentuk gambar, dalam bentuk ekspresi, apa yang mereka bisa tuangkan dan mereka bisa sharingkan. Lalu ada kegiatan yang lainnya, yaitu kegiatan midnight ataupun kegiatan night. Itu game night itu malam ya, ada tarik tambang dan juga ada makan, snack, dan dari situlah kegiatan-kegiatan game night itu kita lakukan tidak hanya untuk mengenal teman-teman satu dengan yang lainnya, tetapi kita juga sesuatu intim dengan teman-teman yang kita mungkin tidak kenal, tapi dari situlah kita dapat mengenal dengan acara game night tersebut. Lalu berikutnya kita juga bisa dikenalkan dengan acara kebudayaan-kebudayaan yang lain dari beberapa negara yang mereka tampilkan di acara game night tersebut. Dan yang terakhir kita berbicara tentang celebration together, yaitu untuk merayakan akan kasih Tuhan, merayakan akan kebenaran firman Tuhan, dan kita bersama-sama dibukakan oleh firman Tuhan bagaimana kita merayakan keperbedaan itu sendiri. Dan di situ menyenangkan sekali di acara kebersamaan dan juga untuk firman yang sudah dibagikan. Dan yang terakhir yaitu acara closing. Acara closing ini juga acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh para peserta MWC. Dan disitulah akhirnya kita bisa menyelesaikan Freedom of the World itu dari acara 1 sampai acara yang keempat, dan disitulah banyak anak-anak menceritakan pengalaman mereka, lalu kita tempelkan itu di depan JKI Holy Stadiumnya di closingnya, dan mereka bisa dari jemaat-jemaat, dari teman-teman yang lain bisa melihat dan bisa mengerti apa yang mereka pelajari. Nah, akhirnya itu dari closing dan sampai bertemu di acara MWC di 2028 di Ethiopia. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, saya bersyukur untuk menjadi bagian dari MWC meskipun lelah, meskipun banyak sekali kegiatan dan banyak sekali menyita waktu, menyita tenaga, tapi saya sangat bahagia dan saya sangat senang menjadi bagian dari MWC. Dan terima kasih, semoga pengalaman mudah-mudahan ini MWC kita terus hidupi dan kita melakukannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau dari Women Summit kami tadi kan udah yang berat, sekarang saya yang ringan aja gitu. Saya mengucap syukur sudah dengan doa Bapak Ibu semuanya, kami semuanya sampai di Jakarta dalam keadaan sehat, karena banyak kami dengar pas pulang itu banyak yang kena COVID gitu loh, karena kita kan di dalam satu bus sempit, ibu-ibunya tuh pada ada yang batuk, ada yang panas, ada yang apa. Akhirnya pas sampai di rumah ada yang lapor, saya kena COVID, saya kena COVID. Saya yang sampai rumah itu deg-degan
makan gitu loh. Tapi saya nggak berani tes gitu. Jadi yang saya ambil karena di temanya itu kita harus menerjang batas gitu ya. Dari panitia diingatkan gini, ibu-ibu jangan takut sama orang bule-bule. Kalau ibu nggak berani bahasa Inggris katanya, cukup berkata cuma 3, my name is what's your name katanya, sama itu aja. Saya diem aja di pojok gitu, karena kita disuruh dibawa cenderamata untuk dikasihkan ke orang bulenya gitu. Lah gimana saya mau ngasih kalau saya nggak ngomong gitu ya. Jadi seperti Bu Rini pas orangnya saya turun gitu, saya langsung sini gitu, ambil terus saya kasih foto. Saya bilang itu nggak pakai bahasa Inggris, biarin aja mereka ngerti nggak. Tapi mereka ngerti gitu loh, mereka seneng gitu mendapat oleh-oleh. Ya banyak juga yang bisa bahasa Inggris. Pas di hari penutupan itu, ini yang lucunya gitu, ada pengenalan makanan. Jadi semua daerah makanan di situ ada nasi ayam, ada soto, ada macam-macam gitu. Semua pas selesai orang-orang bule itu disuruh makan itu. Mereka lihat satu persatu makanan itu. Mereka ngelihatnya kayak aneh gitu ya, makanan ini apa gitu loh. Ada 2 orang ibu-ibu pakai jilbab sudah tua. Nah itu disuruh jualan ke orang bule. Akhirnya sampai mau penutupan, makanan itu nggak laku. Yang lain laku gitu loh. Kok saya ini yang nggak bisa bahasa Inggris, ujuk-ujuk gitu loh, seperti ada Roh Kudus yang gerakkan, membantu ibu itu untuk jualan. Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, Mister, masih suruh saya panggil gitu. Terus saya terangkan dong nasi ayam, ini apa aja. Ini ayam, ini telur, ini tahu, ini nasi. Terus mereka tanya, terus ini apa? Ya saya terangkan, jadi saya menjadi penterjemah ibu-ibu, padahal saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi ya kalau untuk nasi tahulah saya gitu, ayam saya tahu. Terangin nih satu-satu. Nah banyak nih si bule sudah berkumpul, pada saat mereka nanya kerecek, lah bahasa Inggris kan nggak ada kerecek, di nasi ayam kan ada itu. Ini apa katanya? Lah orang lagi banyak mau buka kamus, saya nggak bisa. Terus dia nanya lagi, labu siam ini apa? Saya tuh taunya labu pumpkin, tapi siamnya apa gitu. Jadi tuh saya bingung di situ. Nggak mau tahu. Pokoknya ini saya tunjuk-tunjuk. Enak saya bilang gitu. Puji Tuhan gitu ya. Akhirnya ibu itu terjual. Tinggal ada berapa biji itu, tinggal 10. Akhirnya yang beli orang-orang Jawa, saya tinggal. Terus ibu itu berkata kepada saya, bersyukur ibu membantu saya, ibu bahasa Inggrisnya bagus ya katanya. Jadi selama hidup saya, bahasa Inggris saya yang dipuji cuma ibu itu aja. Jadi pengalaman yang saya ambil gitu, akhirnya di tengah-tengah itu saya menjadi berkat untuk orang yang berbeda agama dengan saya gitu loh. Terus ibu-ibu yang momen summit itu ngeliatin saya di pojok. Katanya, kok Bu, ternyata Bu Bambang itu pintar bahasa Inggris katanya gitu. Padahal bahasa Inggris saya nggak tahu belepotan ya Ibu. Waktu saya mau nerangin kerecek itu kan kulit sapi, saya mau megang kulit, saya takut gitu. Nanti dikira mereka nih kanibal gitu. Ya akhirnya saya nggak mau nerangin, udah terserah lah gitu. Akhirnya saya tinggal pulang, tetapi puji Tuhan, jualan ibu itu laku dengan baik. Ya oleh-olehnya cuma itu aja ya ibu-ibu. Terima kasih. Oke, shalom Bapak Ibu. Jangan khawatir mah, anak mudanya juga pada takut bahasa Inggris semua ya. Ada bule gitu ya, kabur, nggak berani gitu. Ya saya juga nggak berani sih sebenarnya. Oke, jadi sebelumnya saya perwakilan dari Youth Leader Summit 2022 mengucapkan terima kasih banget gitu ya buat Bapak Ibu semuanya yang sudah mendoakan saya, Niko dan Senja gitu pada saat kami datang ke program itu gitu. Dan ini kebetulan sih cuman foto-foto aja gitu ya, nggak ada yang spesial banget gitu kayak Koyo tadi bikin PPT gitu, kayaknya enggak, cuman foto-foto doang. Pada saat ngikutin acara ini tuh saya pribadi bersyukur banget gitu ya, karena acara ini bener-bener pengalaman baru juga gitu buat saya, karena sebelumnya saya cuma ikut tuh acara Youth Summit
bukan Youth Leader Summit gitu. Si Youth Leader Summit ini kebetulan saya menggantikan Karin gitu, karena Karin nggak bisa lagi ada kuliah gitu. Dan Niko datang sebagai pembina dan Senja sebagai perwakilan PGMW 1. Kami benar-benar bersyukur gitu ya, karena acara ini tuh benar-benar mengajarkan kita bagaimana caranya untuk bisa menjadi leader yang baik dan bagaimana menjadi leader seperti apa yang Tuhan mau gitu. Dan apa ya, pengalaman saya di sana gitu kayak benar-benar luar biasa gitu. Banyak bersyukurnya gitu, karena saya pikir apa yang dialami oleh pengurus Youth GKMW Pengharapan tuh cuman kita doang gitu yang alami gitu. Bahkan mungkin kayaknya permasalahan kita tuh paling besar gitu problemnya, tapi ternyata enggak. Mereka tuh juga banyak banget ngalami kesusahan, banyak ngalami turun naik lah pada saat mereka melayani di youth mereka masing-masing. Bahkan mereka tuh ada juga yang bergumul karena mereka nggak ada pembina gitu. Mereka nggak ada pembina dan nggak apa ya, kayak tersingkirkan lah, mereka merasa seperti itu. Tapi saya benar-benar bersyukur gitu ya, pada saat acara itu kita sama-sama bisa saling mendoakan, bisa sama-sama saling sharing gitu. Di situ tuh benar-benar kayak kita nggak kenal mereka siapa, namanya siapa awalnya gitu, dari PGMW mana kita nggak tahu. Tapi Tuhan bisa temuin kita semuanya di situ, di acara itu, dari PGMW 1 sampai 6 di situ untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama saling sharing dan saling mendoakan. Itu tuh menurut saya benar-benar luar biasa banget gitu. Sampai rasanya kayak nyaman banget sih pada saat di sana gitu, kayak aduh nggak mau pulang gitu, maunya dengerin cerita-cerita mereka doang gitu, dan kayak pengen explore lagi gitu gereja-gereja di PGMW itu seperti apa gitu. Semoga nanti ada kesempatan ya, amin. Terus banyak sebenarnya yang bisa saya sharingkan gitu, tapi ini saya ringkas aja gitu ya biar durasinya nggak kelamaan. Menjadi seorang leader itu dibilang harus memiliki visi misi yang jelas. Visi misi yang jelas dengan guna untuk membuat rencana masa depan. Karena terkadang tuh anak youth gitu ya, atau beberapa orang kayak ngelihat itu ke masa lalu gitu, kayak ngomongnya, ih dulu tuh youth kita kayak gini, ih dulu tuh seperti ini loh kayak gitu. Nah sedangkan kayak ya udah masa lalu ya masa lalu, dan sekarang tuh apa ya, zaman kan semakin berkembang kayak gitu. Jadi kita harus lihat nih, oh masa depan kita, youth kita tuh harus dibawa seperti apa gitu. Jadi punya visi misi yang jelas untuk melihat ke depannya youth kita tuh seperti apa gitu. Ya kebetulan kita juga ikut ke MWC, ketemu Koyo sama Cijo, seneng banget sih gitu. Terus dan apa ya, saya yakin juga ketika apa namanya menjadi seorang leader itu susah gitu, nggak gampang ya kan. Banyak turun naiknya lah gitu, banyak turun naiknya gitu menjadi seorang leader dalam suatu komunitas gitu. Tapi di situ kita sama-sama diajarkan untuk bisa saling bekerja sama, untuk bisa sama-sama saling bertolong menolong gitu. Jadi kita nggak mengerjakan semuanya itu sendiri, kita mengerjakan itu semuanya bersama-sama gitu. Karena memang kalau ngerjainnya sendiri udah pasti susah banget, udah pasti berat lah kayak gitu. Makanya di situ kita diajarkan supaya oh kita punya komunitas nih. Walaupun jadi seorang leader itu memang sendiri, tapi kita kerjainnya semuanya bareng-bareng gitu. Dan di situ juga saya pribadi kembali diingatkan bahwa dalam suatu komunitas tim gitu, menjadi seorang leader dan teman-teman tim yang lain gitu, kita diajarkan untuk bisa saling terbuka terhadap kelebihan kita maupun kelemahan kita. Jadi apapun, kalau kita punya kelemahan pun juga kita akui aja kelemahan kita. Itu tadi tujuannya supaya kita bisa tolong menolong gitu. Jadi kerjanya nggak sendiri-sendiri juga. Dan yang terakhir di situ kita juga diajarkan untuk terus berkomitmen dan berdoa gitu. Karena kita minta terus pimpinan dari Tuhan supaya Tuhan bisa kuatkan, terus kita bisa melayani di youth tempat kita masing-masing gitu. Dan komitmen itu juga penting gitu ya, jadi nggak cuma membara di awal gitu, pada saat abis dilantik kita membara, oh ya membara di awal gitu, tapi di akhir kita loyo, alot gitu, enggak. Kita kalau misalnya komitmennya udah mulai turun, udah mulai kabur-kaburan, coba kembali ingat lagi tentang komitmen awal kita mau melayani di youth GKMW Pengharapan seperti itu. Saat kita menjalaninya sendiri, tentu kita punya limit atau punya batas. Tapi ketika kita mengerjakannya bersama-sama, tentunya kita bisa menjadi illimitable atau tidak ada batasnya, sesuai dengan tema Youth Leader Summit kita di tahun ini gitu, illimitable gitu. Jadi
kami pengurus Youth GKM Pengharapan bersama dengan Kaniko juga selaku pembina tentunya akan terus berusaha menjadi leader yang baik gitu, terus belajar, terus bisa saling tolong menolong gitu ya. Dan kami benar-benar rindu gitu terus melayani ada di Youth GKM Pengharapan ini, dan kami pribadi rindu untuk bisa sama-sama saling bertumbuh, saling berkembang di Youth ini, dan kami siap untuk bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan sampai kita nanti tua gitu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon dukungan doanya. Saya kembalikan lagi kepada Tanti Yuli. Ya, terima kasih untuk Evangelis Yonatan Setiawan, juga Ibu Indriati dan Saudari Sevina, ya, yang sudah mewakili GKMI Pengharapan untuk mengikuti acara di sana. Ya, kiranya menjadi berkat bagi jemaat-jemaat juga ya, apa yang sudah di-sharingkan dan dibagikan kepada kita oleh-oleh dari sana. Mereka pun juga harus minta izin, tidak cuti untuk bekerja ya. Ya, sekali lagi kita akan berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Ya, meskipun di dalam perkumpulan di gereja kita, di komisi-komisi kita banyak pergumulan dan segala sesuatunya kita terus serahkan kepada Tuhan. Ya, meskipun terkadang pergumulan kita Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi biarlah pemeliharaan Tuhan selalu senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian dari PPR 1 nomor 103, Tuhan memelihara engkau. Setelah itu saya serahkan kepada Evangelis Yonatan Setiawan yang akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli dan doa berkat. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Padanya ada perlindungan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara sepanjang umurmu. Kalau kau dibuang bapamu, Tuhan memelihara. Kalau dibenci saudaramu, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Segenap doamu didengarnya, Tuhan memelihara. Yang berguna pun diberikannya, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan yang terakhir. Dalam susah dan pencobaan, Tuhan memelihara. Olehnya iblis dialahkan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu.
Sebagai jemaat Menonet, marilah kita mengikrarkan akan komitmen kemuritan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi, untuk orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jadilah saksi Kristus, jadilah keluarga yang berkenan di hadapan Kristus Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu dan melindungi mereka semua. Tuhan menyinari keluargamu dengan wajah-Nya dan memberi keluargamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dengan penuh cinta kepada setiap anggota keluargamu dan memberi keluargamu damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh.